Thumma qudu ala tariqil ma'asi fahassinuha fi a'yuni bani adama wa zayyinuha fi qulubihim waj'alu akbara a'wanikum ala dhalika nisa famin abwabihinna fadkhulu alaihim fani'mal auni hunna lakum. Kemudian berjagalah pada setiap jalan kemaksiatan. Fahasinuha, kamu hiasilah jalan-jalan pintu-pintu kemaksiatan. Fi a'yuni bani Adam, dalam pandangan anak Adam. Wa zayyinuha fi qulubihim, dan hiasilah di dalam hati mereka sehingga hati mereka menyenanginya. Waj'alu akbara a'wanikum ala dzalikan nisa, dan jadikanlah sarana yang paling membantu kalian adalah perempuan. Famin abwabihinna fadkhulu alaihim, dari pintu perempuan inilah masuklah untuk merusak keimanan manusia. Fani'mal auni hunna lakum, karena sesungguhnya mereka perempuan itu adalah pembantu kalian yang paling baik. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Mataraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijali minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan, tidak ada sepeninggalku satu ujian bencana yang lebih berbahaya bagi perempuan bagi laki-laki melebihi wanita. Summal zamu saghral yadaini war rijlaini famna'uha an tabtisha bima yadurrukum aw tamshi fihi. Kemudian berjagalah di dalam pada pos kedua tangan, subur tangan dan kaki, dua tangan dan dua kaki. Famna'uha an tabtisha bima yadurrukum aw tamshi fihi. Jagalah dia jangan sampai tangan itu menggenggam sesuatu yang dapat mencelakai kalian, aw tamshi fihi, atau berjalan ke tempat yang bakal mencelakai kalian setan maksudnya. Wa alamu anna akbara aunikum ala luzumi hadhihi thuwur musalahatun nafsil ammarah, dan ketahuilah bahwa hal yang paling membantu kalian, dapat membantu kalian untuk dapat konsisten di dalam menjaga pos-pos tersebut adalah musalahatun nafsi al-amarah, berdamai, bersekongkol. Kalian harus bersekongkol dengan an-nafsul amarah. Kamu harus berdamai kepada manusia, pada diri manusia yang berupa an-nafsul amarah, hawa nafsu yang selalu memerintahkan orangnya untuk berbuat dosa. Fa'inuha wasta'inu biha, bantulah an-nafsul amarah agar dapat merusak manusia. Wasta'inu biha, dan mintalah tolong bantuan kepada an-nafsul amarah untuk merusak iman manusia. Wa amidduha wastamiddu minha, kamu berikan penguat sokongan kepada an-nafsul amarah, dan kamu minta bantuan kepada mereka untuk memperkuat kalian, meminta bantuan dengan an-nafsul amarah untuk memperkuat kalian. Wa kunu ma'aha ala harbin nafsil mutmainnah, bersekongkol dengan an-nafsul amarah pada diri manusia untuk memerangi an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, al-mutmainnah bil iman, yang tenang dengan keimanannya. Fajtahidu fi kasriha wa ibtali quwaha, maka bersungguh-sungguhlah, berusahalah dengan sungguh-sungguh
untuk mematahkan, melumpuhkan kekuatan an-nafsul mutmainnah. Wala sabila ila dzalika illa biqat'i mawaddiha anha. Tidak ada jalan untuk melemahkan keimanannya, kekuatan an-nafsul mutmainnah kecuali dengan memutuskan, menghilangkan hal-hal yang menjadi unsur al-nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah itu akan terlahir kalau ada pada jiwa seseorang itu ada sifat, misalnya al-hilm, santun, penyabar, tawakal, tenang, pemaaf, berilmu, berpikir. Itu semuanya adalah unsur-unsur yang dapat menjadikan jiwa itu tenang dengan keimanannya. Nah, supaya setan ini supaya mengusir an-nafsul mutmainnah, menghapuskan nafsul mutmainnah pada diri seseorang, harus dihapus unsur-unsur yang melahirkan an-nafsul mutmainnah ini. Bagaimana orang itu tidak mau berpikir panjang, tidak mau memaafkan, selalu membalas, selalu menyimpan dendam. Fa idzan qata'at mawaduha wa qawiyat mawadun nafsil ammarah al-ammarah, jika unsur-unsur yang melahirkan an-nafsul mutmainnah itu telah hilang, kemudian menguat unsur-unsur an-nafsul ammarah bisu, jiwa yang selalu memerintahkan keburukan, wa ta'at lakum awanuha mawad, unsur-unsur yang dapat melahirkan al-ammarah bisu, yaitu pemarah, bodoh, tidak mau mendengar nasihat, pendendam, pemalas. Wa ata'at lakum awanuha fastangzilul qalba min hisnihi. Kemudian ketika kuat nafsul ammarah bisu itu menguat, kemudian para bala tentaranya pada manusia itu, anggota badan manusia itu kemudian mau mentaati an-nafsul ammarah. Tangan disuruh berbuat maksiat, dia taat kepadanya. Mulut disuruh berbuat maksiat, dia taat kepadanya. Mata suruh melihat maksiat, dia taat. Kalau sudah mereka semuanya itu menaatinya, fastangzilul qalba min hisnihi, maka turunkanlah hati dari singgasananya, dari bentengnya. Wa'ziluhu an mamlakatihi, jauhkan dia dari kerajaannya, kekuasaannya. Wa wallu makanahun nafsa, kemudian naikkanlah di dalam singgasananya itu, dalam bentengnya itu yang berkuasa adalah an-nafsul ammarah. Fa innaha la ta'muru illa bima tahwaunahu, karena sesungguhnya nafsu tidak memerintahkan anggota badannya kecuali perintah-perintah yang menyenangkan kalian. Wa tuhibbunahu, dan kalian senang. Wa la taji'ukum bima takrahunahu albattah. Tidak mungkin anggota badan itu kalau sudah taat kepada an-nafsul ammarah bisu, tidak mungkin akan melakukan hal-hal yang membuat benci setan. Ma'annaha la tukhalifukum fi syai'in tusiruna bihi 'alaiha. Selain itu, nafsu itu tidak akan pernah menyelisihi apa yang kalian usulkan, kalian sarankan kepadanya. Bal idza asyartum 'alaiha bi syai'in badarat ila fi'lihi. Bahkan kalau kamu menyarankan sesuatu, kamu setan menyarankan sesuatu kepada an-nafsul ammarah bisu, itu pasti nafsu itu akan bersegera untuk memenuhi, mengikuti saran kamu. Fa in ahsastum minal qalbi munaza'atan ila mamlakatihi.
Kalau kamu merasa ada indikasi hati itu mau melawan, merebut kembali kekuasaannya pada manusia, wa aradtumul amna min dzalika, sementara kalian wahai setan ingin mengamankan diri dari upaya pemberontakannya itu, faqidu bainahu wa bainan nafsa an aqdan nikah, maka jadikanlah hati itu mau mengadakan ikatan pernikahan dengan an-nafsul ammarah bisu, supaya hati mau kemudian tunduk kepada nafsu, maka jadikanlah keduanya pasangan. Fazayyinuha wa jammiluha wa auru iyaha, maka percantiklah nafsu itu, hiasilah dia, perlihatanlah kepada hati fi ahsani surati arusin tujat, dalam rupa pengantin yang paling cantik. Wa qulu lahu, katakanlah kepada hati, dzuk ta'ma hadzal wisal wa tamattu bi hadhil arus, rasakanlah kenikmatan hubungan dengan pengantin yang sangat cantik ini. Kama dzukta ta'mal harbi, sebagaimana sebelumnya kamu merasakan betapa susahnya perang melawan hawa nafsu, sekarang kamu berdamai saja. Bahkan kamu jadikan nafsu itu sebagai istrimu. Jangan kamu perang terus, susah perang. Wa basarta mararata ta'ni wa dzarbi, kamu sudah merasakan bagaimana saling menikam, saling menebas, kesakitan, kadang menyakiti, kadang disakiti. Sumawazin baina ladzati hadhil musalamah wa mararatil tilkal muharabah. Kemudian kenikmatan-kenikmatan hubungan itu kamu bandingkan dengan pahitnya peperangan, permusuhan, saling membunuh, saling menikam itu. Coba kamu bandingkan dengan nikmatnya perdamaian. Wa wazin baina dzaladzati hadhil musalamah wa mararati tilkal muharabah, dan coba kamu perbandingkan antara nikmatnya berdamai dengan hawa nafsu dengan pahitnya berperang dengan nafsu. Fada'il harba tada'azarha, biarkanlah peperangan ini usai. Falaisat biyaumin wa yanqadi, karena peperangan ini bukan hanya terjadi satu hari kemudian selesai. Wa innamahu wa harbun muttasilun bil maut, karena peperangan ini kalau dilanjutkan akan terus terjadi sampai kamu meninggal dunia. Maka lebih baik kamu menjalin perdamaian saja. Wa quwwaka tad'ufu an hirabin daimin, sementara kekuatan kamu semakin lemah untuk melangsungkan peperangan yang tiada henti. Wasta'inu ya bani bi ya bunayya bijundaini azimaini lan tughlabu ma'ahuma, dan kamu mintalah tolong dengan kamu manfaatkan dua tentara setan yang paling bermanfaat, paling jago untuk melumpuhkan keimanan manusia. Lantu labu ma'ahuma, kamu kalau memiliki dua tentara itu kamu tidak akan pernah kalah melawan manusia. Ahaduhuma jundul ghaflah, yang pertama adalah tentara yang bernama kelalaian. Fa'aghfilu quluba bani Adam anillahi wa daril akhirati bikulli tariq. Lalaikanlah hati manusia, hati anak Adam terhadap Allah, wa daril akhirah, lupa, lalai dari Allah terhadap Allah, lalai, lupa terhadap akhirat dengan segala cara. Falaisa lakum syai'un ablaghu fi tahsili ghardikum min dzalika. Nah, tidak ada sesuatu yang lebih dapat lebih cepat untuk mendapatkan, untuk menyampaikan misi kamu, untuk
menuntaskan misi kamu kecuali dengan dua itu, kecuali dengan kelalaian anak Adam itu, manusia. Fa innal qalba idza ghafila anillahi tamakantum minhu wa min a'wanihi. Karena hati itu kalau dia lupa, lalai, tidak ingat akhirat, tidak ingat kepada Allah, kamu akan berkuasa menguasainya, menguasai hati dan menguasai bala tentaranya. Bala tentaranya apa? Yaitu anggota badannya semuanya. Wasani, yang kedua adalah jundus syahwat, fazayyinuha fi qulubihim wa hassinuha fi a'yunihim. Yang kedua adalah tentara syahwat. Hiasilah syahwat itu di dalam hati mereka. Wa hassinuha fi a'yunihim. Jadikanlah indah syahwat itu di mata mereka. Wasulu alaihim bihadzainil askara ini. Seranglah hati dan saudara tentaranya dengan dua tentara ini. Falaisa lakum fi bani adam ablaghu minhuma. Tidak ada yang tentara yang paling tangguh melumpuhkan Bani Adam, anak Adam dan manusia, melebihi dua tentara ini, yaitu tentara syahwat dan tentara ghaflah. Wasta'inu 'alal ghaflati bis syahawat wa 'alas syahawati bil ghaflah. Gunakanlah kelalaian itu untuk membangkitkan syahwat, dan gunakanlah syahwat untuk menjadikan manusia itu lalai. Kalau orang itu tidak lalai, maka jadikanlah dia lalai. Bagaimana caranya lalai? Dengan cara dibangkitkan syahwatnya. Kalau orang itu syahwatnya lemah, bagaimana caranya membangkitkan syahwatnya? Dengan cara melalaikan dia terhadap akhirat dan Allah Subhanahu wa taala. Waqrinu bainal ghafilain. Kemudian kamu rekrut dua orang yang lalai. Tsumasta'inu bihima 'ala dzakir. Kemudian jadikan dua orang ini untuk menyerang orang yang rajin berzikir. Orang kalau berzikir, kamu serang dengan dua orang yang lalai. Wala ta'du'ainakan anhum. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wan 'ashyi yuriduna wajha. Wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Kamu rekrut dua orang yang lalai untuk mempengaruhi orang yang rajin berzikir. Wala yaghlibu wahidun khamsatan. Dengan begitu berarti tidak mungkin satu orang itu melawan 5 orang. Bisa menang melawan 5 orang. Bagaimana hitungnya? Fa inna ma'al ghafilaini syaitonaini. Karena masing-masing orang yang lalai itu bersama dua setan. Setan syahwat, setan ghaflah. Kalau kamu rekrut 2 orang, maka berarti sudah 4 setan. Atau bukan begitu. Fa inna ma'al ghafilaini syaitonaini. 2 orang yang ghaflah, yang lalai itu bersama masing-masing bersama satu setan. Berarti kamu menyerang, mempengaruhi orang yang rajin zikir itu dengan 2 orang yang lalai bersama masing-masing satu setan. Berarti sudah 4. Satu lagi soru arba'atan wa syaitanu dzakir ma'ahum. Satu lagi setan yang dimiliki oleh orang yang rajin ibadah itu. Orang yang rajin berzikir itu sendiri sebenarnya ada setannya, tapi sedang terkapar atau sedang lemah. Nah, untuk menyerang keimanan orang yang sedang rajin berzikir ini bagaimana? Kamu rekrut 2 orang yang lalai. 2 orang lalai untuk mempengaruhi orang yang rajin zikir. Dengan begitu 5 lawan 1 pasti menang 5. 5 dari mana? Yaitu 2 orang yang lalai, masing-masing 2 orang itu punya bersama satu setan. Kemudian bertambah setan, tambah satu lagi setan yang sedang terkapar pada orang yang rajin ibadah itu. Wa idza ra'aitum jama'atan mujtami'ina 'ala ma yadurrukum min dzikrillahi aw mudzakarati amrihi wa nahyihi wa dinihi
Kalau kamu lihat sekumpulan manusia itu berkumpul untuk berzikir, berkumpul melakukan hal-hal yang merugikan kalian, yaitu berzikir atau mengingat atau belajar, mempelajari perintah Allah, larangannya dan ajaran-ajarannya, walam taqdiru ala tafriqihim, kamu tidak mampu untuk mencerai-beraikan kumpulan tersebut, fasta'inu alaihim bibani jinsihim minal insi al-batalin, maka kamu mintalah bantuan dari tentara yang sejenis manusia juga, kawan-kawan mereka yang pemalas, yang suka membuang-buang waktu. Batol itu orang-orang yang suka nganggur, membuang-buang waktu. Bagaimana kalau setan sendiri tidak mampu untuk mempengaruhi mereka agar tidak melakukan perkumpulan, maka pengaruhilah rekrutlah sebagian dari antara mereka untuk membubarkan atau mencerai-beraikan perkumpulan tersebut. Faqarribuhum minhum wasawwisu alaihim bihim, dekatkanlah orang-orang itu. Sebagian jadikan dia absen dari majelis itu, sebagian biarkan dia ikut, biar dia ikut di dalam majelis itu tapi mengganggu. Lau kharaju fikum mazadukum illa khabal wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnata wa fikum sama'una lahu. Kalau mereka ikut kumpul, ikut keluar perang bersama kalian, lau kharaju fikum mazadukum illa khabala, akan menambah bencana saja buat kalian. Lau kharaju fikum mazadukum illa khabala wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah. Lalu dia selalu bikin kekacauan di tengah-tengah kalian. Wa fikum sama'una lahu, di antara kalian juga ada yang suka mendengarkan nasihat mereka, isu yang dilontarkan mereka, isu-isu capek, macam-macam capek, kapan selesainya, kapan istirahatnya. Orang-orang yang di antara kalian ada yang mendengarkan suara capek, dia nggak ngomong tapi dengar suara itu. Wa fikum sama'una. Oleh karena itu terkadang kalau di dalam pertempuran seorang pemimpin itu tidak boleh mengikut sertakan namanya al-mukhadzin. Orang dia ikut nggak izin tapi sukanya ngomong gembosi, melemahkan semangat. Ngapain begini? Ngapain begini? Makanya perang Tabuk itu sebagian ada yang memang izin, sebagian banyak yang ikut bersama Nabi. Bahkan waktu pulang di antara mereka ada yang berusaha untuk membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqarribuhum minhum, dekatkan orang-orang yang pemalas ini. Sawisu alaihim bihim, kacaukan dengan pasukan-pasukan pemalas ini, supaya yang rajin, yang pandai berzikir, yang rajin berzikir, rajin belajar ini supaya ngeper. Kenapa? Karena ternyata orang-orang yang malas itu lebih berwibawa daripada orang-orang yang rajin. Orang-orang yang rajin itu, rajin berzikir, rajin belajar itu jadi orang-orang yang tidak berwibawa. Wabil jumlah fa'iddu lil umuri aqranaha. Intinya pokoknya semua perkara itu kamu kumpulkan dengan padanannya. Wadkhulu ala kulli wahidin min bani adama min babi iradatihi wa syahwatihi. Masuklah kepada manusia dari pintu keinginannya. Jangan kamu lawan dia keinginannya, tapi kamu perhatikan keinginannya. Kalau keinginannya
malas, maka bagaimana dia gembosi nggak usah sekolah. Kalau keinginannya rajin, kalau dia ingin rajin, jangan dilawan. Maka bagaimana kamu bisikkan kepada dia penyakit ujub, kiber, ghamtun nas, merasa hebat. Fasaiduhu alaiha, bantu mereka, bantulah dia untuk mengikuti, memenuhi apa yang dia inginkan. Wa kunu aunan lahu ala tahsiliha, jadilah penolong dia, membantu dia untuk meraih keinginannya itu, mewujudkan apa yang menjadi keinginannya itu. Wa idza kana Allahu qad amarahum ayasbiru lakum wa yusabirukum wa yurabitu alaikum thughura fasbiru antum wa sabiru wa rabitu alaihim thughur. Kalau Allah sudah memerintahkan orang-orang yang beriman itu untuk bersabar menghadapi kalian, adu kesabaran dengan kalian, bertahan di dalam pos-pos penjagaan melawan kalian, maka kalian sendiri wahai setan, tentara setan, iblis, kalian juga harus bersabar. Wasabiru, adu kesabaran dengan mereka. Warabitu alaihimus sughur, berjaga di pos-pos penjagaan. Wantahizu furasakum fihim inda syahwati wal ghadab. Gunakanlah setiap kesempatan yang muncul ketika orang itu bangkit syahwatnya dan kemarahannya. Ada dua, syahwat dan ghadab. Ini dua kesempatan yang terkadang muncul. Kamu perhatikan, iblis ini memberikan arahan. Bertahan. Sesekali kamu perhatikan kapan dia keluar syahwatnya, kapan keluar ghadabnya. Nah, itu adalah kesempatan emas. Pada saat itu belum muncul, bersabar kamu untuk mengintainya. Fala tastaduna bani adam fi adzami min hadzainil mautinaini. Kamu tidak akan dapat menjaring, memerangkap manusia dengan cara yang seefektif ghadab dan syahwat ini. Dalam dua kondisi ini, yaitu al-ghadab, asy-syahwa wal ghadab. Wa'lamu anna minhum man yakunu sultana syahwati alaihim aghlab. Dan ketahuilah manusia itu tipenya berbeda-beda. Ada yang didominasi syahwat. Orangnya pemalas, orangnya enggak suka marah. Orangnya enggak suka marah. Cengengesan. Tapi dia suka lebih pada dominan pada syahwatnya, mengikuti hawa nafsu, apa yang menjadi hawa nafsu. Wa sultanu ghadabihi dhaifun maghfur. Ada yang dominan pada syahwatnya, dia pada ghadabnya itu lemah, kalahan itu, cengengesan, celelean, ya kan? Orang celelean nggak marah-marah tapi nyelekit kalau berbuat, ya kan? Kalau melanggar aturan Allah nggak ukur-ukur. Fakhudhu alaihi tariqus syahwat. Orang yang semacam ini kamu serang dengan melalui pintu syahwat, karena memang dominan syahwat pada dirinya. Wada'u tariqal ghadab, enggak usah dipancing kemarahannya, malah capek kamu. Dia orangnya kayak gitu, celelean, cengengesan, itu enggak kamu kompor-komporin, enggak marah-marah dia. Enggak usah dikompor-kompor, kamu enggak usah menjerumuskan dia menyerang keimanannya melalui ghadabnya, tapi serang keimanannya melalui syahwat. Wa minhum man yakunu sultanul ghadab alaihi aghlab. Tapi di antara manusia itu tipenya ada yang dia emosian.
fala tukhlu tariqas syahwa alaihi wala tu jangan kalian tinggalkan tariqas syahwah alaihi wala tu'attilu saghra fa inna man lam yaklim nafsahu indal ghadab fa innahu bil hari la yamliku indah syahwah. Kalau orang itu pemarah, kalian manfaatkan juga syahwatnya. Karena orang kalau marah itu mudah mengikuti syahwat. Fala tukhlu tariqas syahwa alaihi. Kalau orang itu pemarah, gampang marah, emosian, sensi, makanya dikit-dikit marah. Kalau sama orang kecil langsung dia lampiaskan kemarahannya. Kalau orang besar nggak berani, dendam. Makanya hatinya berkobar-kobar, dendam. Kalau nggak bisa pelampiaskan, kalau anak kecil langsung dia pukul. Kalau dia lebih besar dia dendam. Nanti kalau dia tidur pukul. Kalau nggak berani sama orangnya, sandalnya buang. Kalau orang itu pemarah, manfaatkanlah syahwatnya. Karena orang kalau dia tidak mampu menahan emosinya, dia lebih tidak mampu untuk menahan syahwatnya. Fazawwiju baina ghadabihi wa syahwatihi. Dikompilasikan, dimix dengan kemarahannya dicampur dengan syahwat. Wamzuju ahadahuma bil akhar. Campur keduanya wad'uhu ila syahwati min babil ghadab. Ketika dia marah itu giring supaya dia melampiaskan hawa nafsunya. Mengobarkan hawa nafsunya. Wa ilal ghadabi min tariqis syahwah. Dan dari orang yang pemarah itu dikompori syahwatnya supaya dia juga marah, atau dia bangkitkan syahwatnya pada saat dia marah, atau pada saat dia bangkit syahwatnya jadikan dia sensi, sangat sensi. Beda dengan tipe pertama tadi. Kalau tipe pertama mungkin orangnya dablek, bukan pemarah, tapi selalu mengikuti hawa nafsu. Kalau orang tidak pemarah, nggak usah dikompor-kompori kemarahannya. Ini kata setan ini, ya, kata iblis memberikan briefing, memberikan arahan kepada bala tentaranya. Wa'lamu annahu laisa lakum fi bani adam silahun ablagu min hadhihi silahaini. Ketahuilah, tidak ada senjata yang paling ampuh mematikan manusia, keimanan manusia melebihi dari keampuhan dua senjata ini. Tentaranya dua tadi, al-ghaflah wa wasyahwah. Ini senjatanya juga al-ghadab wasyahwah. Wa innama akhrajtu abawaihim minal jannati bisyahwah. Saya bisa mengeluarkan kedua orang tua mereka, Nabi Adam dan Hawa, dari surga itu dari pintu syahwat. Wa innama alqaitul adawata baina auladihim bil ghadab. Dan saya bisa berhasil menjadikan anak keduanya saling berperang, saling bermusuhan itu dengan al-ghadab. Wa fihi qata'tu arhamahum. Dengan ghadab ini, dengan kemarahan ini, aku berhasil memutuskan hubungan kekerabatan mereka. Wa safaktu dima'ahum. Aku tumpahkan darah mereka. Wa bihi qatala ahadu ibnai adama akhahu. Dengan al-ghadab ini aku berhasil
menjadikan salah satu dari dua anak Adam itu membunuh saudaranya. Wa'lamu anna al-ghadaba jamratun fi qalbi ibni Adam. Ketahuilah bahwa kemarahan itu adalah bara yang berada di dalam hati manusia. Wasyahwata narun tasuru min qalbihi. Adapun syahwat itu adalah kobaran api yang berkobar di dalam hatinya. Murka itu, marah itu adalah baranya. Syahwat itu adalah kobaran api yang berkobar-kobar di dalam hatinya. Wa innan matutfa'un naru bil ma'i was sholati wa dzikri wa takbir. Sementara yang dapat memadamkan api itu adalah air, sholat, zikir, dan takbir. Maka kalau lihat kebakaran itu suruh bertakbir, ya kan? Fa iyyakum an tumakkinu ibna Adam inda ghadabihi wa syahwatihi min qurbanil wudu'i was sholat. Ini masih arahan setan kepada anak buahnya, kepada bala tentaranya. Nah, dia pelajari juga strategi perang ini. Maka kalau keduanya itu sedang marah, sedang bangkit syahwatnya, maka jangan beri kesempatan anak Adam itu, manusia itu, mendekati air wudhu dan sholat. Fa inna dzalika yudfi'u anhum narul ghadabi wasyahwat. Karena wudhu dan sholat itu akan dapat memahamkan api ghadab dan syahwat. Maka diantara yang penting untuk tarbiyah pemula itu terkadang sebagian menganjurkan untuk membiasakan untuk menjaga wudhu. La yuhafidhu alal wudhu illa mu'min. Orang masuk tarbiyah pertama, kalau perlu masuk pekan orientasi atau bulan orientasi. Nah, orang baru dibiasakan untuk wudhu setiap kali batal wudhu. Karena terkadang kenapa kok suruh ngaji males, suruh ini males, karena setannya masih ada situ. Dengan menjaga wudhu, insya Allah kita harapkan dapat mudah untuk melemahkan setan. Fa inna dzalika yutfi'u anhu narul ghadabi wasyahwah wa qad amarahum nabiyyuhum bidzalik. Karena wudu, sholat itu akan memadamkan api ghadab dan syahwat. Dan Nabi mereka telah memerintahkan mereka kalau sedang terjadi hal itu maka untuk melakukannya. Faqala innal ghadaba jamratun fi qalbi ibni Adam. Nabi mereka mengatakan sesungguhnya kemarahan, ghadab itu adalah jamrah, bara di dalam hati anak Adam, hati manusia. Amara'aitum min ihmirari ainaihi wa infitahi audajihi. Kamu lihat itu, kalau dia sedang marah, matanya merah, kemudian urat-uratnya membesar, bengkak. Faman ahassa dzalika bidzalika falyatawadda. Orang yang merasakan seperti itu, sedang marah, matanya membelalak, melotot, kalau dia merasa seperti itu hendaknya berwudu. Ini hadis. Wa qala lahum, dan Nabi mereka juga mengatakan innama tutfa'un naru bil ma'. Sesungguhnya yang dapat memadamkan api itu adalah air. Wa qad awsahumullahu ayyasta'inu 'alaikum bis-sabri was-shalah. Dan Allah telah mewasiatkan kepada mereka agar meminta tolong kepada Allah mengalahkan setan dengan sabar dan sholat. Dan sabar itu dapat mengalahkan syahwat. Sabar, orang yang penyabar, penyantun itu akan melemahkan syahwat. Kalau masih kurang juga berpuasa.
Orang kalau lemah, mikir perut, terus dia nggak sempat mikir syahwatnya. Kapan adzannya, ya kan? Jadi nggak mikir syahwat. Kalau kurang lagi, sahurnya dipersedikit lagi, bukanya sedikit lagi. Akhirnya dia pikir itu laparnya terus. Kalau orang sulit untuk melupakan syahwatnya, ya bagaimana perutnya dikosongkan. Wahulu bainahum wa baina dzalik wa ansuhum iya. Halangilah mereka untuk melakukan hal itu, wudu dan sholat. Lupakanlah mereka dengannya. Wasta'inu alaihim bisyahwati wal ghadab. Dan gunakanlah asyahwa wal ghadab untuk mengalahkan mereka. Wa ablaghu aslihatikum fihim wa ankaha al-ghaflah wa tibaul hawa. Senjata kalian yang paling mematikan, paling melumpuhkan mereka adalah al-ghaflah wa ittibaul hawa. Lalai dan mengikuti al-hawa. Ini semuanya disebutkan di dalam kajian kitab sebelumnya ya. Sawa, al-ghadab, al-hawa. Wa a'zamu aslihatihim fikum wa amna'u husunihim dzikrullahi wa mukhalafatil hawa. Sementara senjata mereka yang paling ampuh menghadapi kalian dan benteng mereka yang paling kokoh adalah zikrullah wa mukhalafatul hawa. Yaitu zikir, mengingat Allah dan menyelisih hawa nafsu. Fa amma man tagha wa athara al-hayata dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man tagha wa athara al-hayata dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa idza ra'aitumur rajula mukhalifan li hawahu fahrubu min dhillihi wa la tadnu minhu. Ini pesan setan kepada tentara-tentaranya. Kamu kalau lihat seseorang dia melawan nafsunya, melawan keinginannya, maka larilah dia. Wa fahrubu min dhillihi. Kaburlah dari bayangannya. Wa la tadnu minhu, jangan dekati dia. Wal maksud anna dzunuba wal ma'asi silahun wa madadun yumiddu bihal abdu a'dah. Intinya bahwa dosa maksiat itu adalah senjata dan bala bantuan yang mana seseorang hamba itu serahkan kepada musuh untuk memperkuat musuhnya. Kalau dia berbuat maksiat, berbuat dosa, itu maknanya dia memberikan senjata, memberikan bala bantuan kepada musuhnya untuk membunuhnya. Berarti dia telah bunuh diri. Wa yu'inuhum biha ala nafsihi, membantu mereka untuk melumpuhkan dirinya. Fayuqatilunahu bisilahihi wa yakunu ma'ahum ala nafsihi. Mereka musuh-musuhnya itu memerangi dirinya dengan senjata yang dia berikan kepada mereka. Wa yakunu ma'ahum ala nafsihi, dengan begitu dia telah bersekongkol dengan musuh untuk membunuh dirinya. Wa hadza ghayatul jahli, ini bodoh yang tidak ketulungan, bodoh yang pol-polan. Wa ma yablughul a'da'u min jahilin ma yablughul jahilu min nafsihi. Musuh tidak dapat menyerang seseorang yang bodoh. Serangan musuh terhadap orang bodoh itu tidak sehebat serangan orang bodoh itu terhadap dirinya sendiri. Orang yang bodoh itu serangannya terhadap dirinya sendiri lebih parah daripada serangan
musuh itu. Ma yablughu a'da'u wa ma yablughul a'da'u min jahilin ma yablughul jahilu min nafsihi wa minal ajaibi annal abda yas'a bi juhdi fi hawani nafsihi. Dan sungguh aneh, hamba itu terkadang seorang hamba itu berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadikan dirinya hina, wa huwa yaz'amu annahu laha mukrimun, sementara dia menganggap sedang memuliakan dirinya. Wa yajtahidu fi hirmaniha a'la hudzudziha wa asyrafiha. Dia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menghalangi dirinya dari kemuliaannya. Wa huwa yazamu annahu yas'a fi hadhihi, sementara dia mengklaim bahwa dia sedang berjuang untuk mendapatkan kebaikan dirinya. Wa yabdhulu juhdahu fi tahqiriha wa tasghiriha wa tadsiyatiha wa huwa yazamu annahu yu'liha wa yarfa'uha wa yukabbiruha. Dan terkadang seorang hamba itu mengerahkan segala kemampuan usahanya untuk menghinakan dirinya, mengecilkan, mengerdilkan dirinya, menenggelamkan dirinya, sementara dia menyangka bahwa dia sedang memperjuangkan kemuliaannya, mengangkatnya dan membesarkan diri. Wa kana ba'du salafi yaqulu fi khutbatihi, dan dulu sebagian ulama salaf mengatakan dalam khutbahnya, ala rubba muhinin li nafsihi wa huwa yazamu annahu laha mukrim. Ingatlah betapa banyak orang yang sebenarnya sedang menghinakan dirinya, sementara dia menyangka, mengklaim bahwa dia sedang memuliakan dirinya. Wa mudhillin li nafsihi wa huwa yazamu annaha laha mu'izz, dan dia menyangka dan sebenarnya dia sedang menghinakan dirinya, sementara dia menyangka dia sedang memuliakan dirinya. Wa musaghirin li nafsihi wa huwa yazamu annaha laha mukabbir, dan dia mengkerdilkan dirinya, sementara dia menyangka bahwa dia sedang membesarkan dirinya. Wa mudayyi'in li nafsihi wa huwa yazamu annahu mura'in li haqqiha, dia menterlantarkan, menyia-nyiakan dirinya, sementara dia menyangka dia sedang merawat dan memperbaiki hak-haknya, memberikan hak-haknya. Wa kafa bil mar'i jahlan ayyakuna ma'aduhi ala nafsi, sungguh cukup dianggap sangat bodoh seorang itu kalau dia mau bersekongkol dengan musuhnya untuk mencelakakan dirinya. Yablughu minha fi'lahu bi fi'lihi ma la yablughu aduhu, dengan perbuatannya dia bisa menikam dirinya, pada saat musuhnya dia tidak bisa mendekati dirinya, tidak bisa menikam dirinya, tidak bisa menyerangnya. Wallahul musta'an. Dengan begitu kita sudah khatamkan apa yang kita bahas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.